Halo Virgo, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Virgo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Virgo, hari ini kita mengangkat judul yaitu keinginan terbesar kamu akhirnya akan terwujud nyata. Oke Virgo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Virgo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik Virgo, kita mulai saja dengan kartu pertama. Di sini kita punya Seven of Swords. Kartu kedua. Di sini kita punya Six of Cups. Kartu ketiga, di sini ada The Hero Pen. Kartu keempat, di sini kita punya Ace of Wands. Kartu kelima, di sini ada Eight of Cups. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya Nine of Pentacles. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Nine of Swords. Oke, baiklah. Virgo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Keinginan terbesar kamu akhirnya akan terwujud nyata. Oke Virgo, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Nine of Swords. Nah, di kartu ini menggambarkan bahwa sepertinya akhir-akhir ini kamu mulai mampu keluar dari pikiran negatif, dari ketakutan, ataupun dari kegelisahan dikarenakan mungkin keadaan dan situasi yang selalu tidak berpihak kepada dirimu. Mungkin selama ini kamu selalu berjuang, mencoba dan berusaha, tetapi endingnya gagal. Dikarenakan mungkin entah lingkungan ataupun orang-orang di sekitarmu yang tidak support, tidak mendukung, manipulasi ataupun toksik. Dan tentunya ada kesalahan dari dalam dirimu sendiri. Nah, jadi beberapa waktu lalu sampai saat ini sepertinya kamu benar-benar merasakan overthinking terhadap hal-hal yang belum tentu terjadi di dalam kehidupanmu. Nah, tetapi dengan kamu mulai menyadari bahwa hal ini adalah salah. Jika kamu berlarut-larut di dalam pemikiran takut ini, rasa gelisah ini, maka selamanya kamu akan berada di situasi dan keadaan yang seperti ini. Makanya kamu mulai mendengarkan kata hatimu sendiri. Kamu mulai mendengarkan orang-orang sekitar. Mungkin ada beberapa orang dari lingkunganmu yang masih support, yang masih dukung dan masih ingin bercerita, bertukar pikiran dengan kamu. Nah, di saat itulah kamu mampu sedikit demi sedikit membawa pemikiranmu ke arah yang lebih positif, ke arah yang lebih maju dan berkembang. Jadi sepertinya kamu mulai mampu nih keluar dari ketakutan, dari pikiran negatif, dari prasangka buruk, sehingga kamu mulai bisa temukan ketenangan di dalam pikiran dan jiwamu. Maka kamu mulai berusaha lagi, berjuang lagi, berupaya lagi. Di setiap sektor kehidupanmu, kamu tata kembali agar semuanya menjadi lebih baik. Dan benar saja, ada permasalahan yang terselesaikan. Bahkan dengan solusi, dengan cara yang sangat tepat. Karena saling menguntungkan. Ada pekerjaan, ada bisnis dan usaha yang kembali berjalan lancar. Bahkan beberapa di antara kamu ada yang sudah menapaki sebuah kesuksesan. Oke? Jadi inilah mungkin ya keinginan terbesar kamu selama ini. Bahwa kamu benar-benar ingin keluar dari rasa takut. Keluar dari pemikiran negatif. Cuman karena keadaan, karena situasi yang selalu membelenggumu, sehingga kamu sulit untuk keluar dari situasi tersebut.
Dan akhir-akhir ini, setelah kamu mendengarkan kata hatimu, setelah kamu mendengarkan orang-orang sekitar yang masih pro, yang masih mendukung, yang masih ingin bertukar pikiran denganmu, dan kamu dengarkan kode-kode alam dari semesta, inilah keinginan terbesar kamu. Akhirnya kamu bisa keluar dari prasangka burukmu, dari rasa takut dan gelisah terhadap hal-hal yang belum tentu terjadi, ataupun dari pemikiran-pemikiran negatif. Maka kamu selangkah lebih maju, lebih berkembang daripada sebelumnya. Oke? Jadi ini salah satu keinginan terbesarmu yang akhir ini akan segera terwujud, akan segera nyata di dalam kehidupanmu. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Seven of Swords. Nah, benar saja kan? Di kartu ini menggambarkan ada kebohongan, ada manipulasi, atau ada perbuatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi demi merugikan orang lain ataupun merugikan dirimu. Nah, inilah mungkin lingkungan dan orang-orang yang toksik, yang tidak tepat untuk dirimu, sehingga kamu benar-benar terjerembab, benar-benar terbelenggu dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan kegagalan, keterpurukan, karena mungkin banyak kebohongan, ya, banyak penipuan, banyak manipulasi, sehingga usaha, bisnis, pekerjaan sulit untuk berkembang. Oke, tetapi balik lagi, setelah kamu mampu mendengarkan dirimu sendiri, seperti di bottom of the deck tadi, dan setelah kamu mampu keluar dari pemikiran negatif, dari prasangka burukmu, dan kamu mulai memberanikan diri untuk memaafkan keadaan dan memaafkan orang-orang yang mungkin selama ini melakukan penipuan, melakukan kebohongan, melakukan manipulasi. Dan seketika kamu bisa berdampingan dengan hal itu, tentunya dengan membangun dirimu kembali menjadi lebih baik. Kamu berdampingan dengan hal-hal yang mungkin tidak baik, tetapi kamu terus mencari solusi, terus mencari cara yang tepat untuk kembali maju, untuk kembali melangkah. Tanpa kamu salahkan keadaan, tanpa kamu salahkan orang-orang dan lingkungan yang mungkin selama ini membuatmu sulit. Nah, dengan begitu kamu mulai bisa merasakan jiwa pemikiran yang begitu tenang dan lega. Sehingga di saat kamu bertemu lingkungan dan orang-orang yang tepat, nah di saat itulah kamu mampu memperlihatkan peningkatan dari potensi dirimu, dari kualitas dirimu maupun dari kualitas setiap karya-karyamu. Dan akhirnya kamu mulai mampu membalikkan keadaan. Kamu mulai mampu temukan lingkungan dan orang-orang yang sehat, yang positif. Dan setelah itu kamu mulai mampu memajukan setiap sektor kehidupanmu. Karena ada support, ada dukungan dari lingkungan yang baik ini. Sehingga peluang tercipta, kesempatan terbuka lebar, tawaran-tawaran yang menjanjikan kembali datang ke dalam kehidupanmu. Dan benar saja, lingkunganmu saat ini sepertinya telah jauh dari kebohongan. Telah jauh dari persekongkolan yang tidak baik. Telah jauh dari perbuatan sembunyi-sembunyi yang dilakukan di belakang kamu ataupun di belakang orang lain untuk merugikan siapapun. Nah, akhirnya kamu bisa merasakan puas, merasa senang dan bahagia atas apa yang terjadi ini, atas apa yang kamu capai saat ini. Nah, ini juga mungkin salah satu keinginan terbesarmu, bahwa kamu mulai bisa temukan lingkungan yang tepat, bahwa kamu mulai bisa melakukan, berjuang, berupaya lagi untuk setiap sektor kehidupanmu menjadi lebih maju. Akhirnya semua mulai terwujud secara satu demi satu. Makanya ada rasa puas, ada rasa lega dan rasa bangga, ya, sedikit bangga yang kamu rasakan, ya, terhadap pencapaianmu. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Six of Cups. Nah, ini menggambarkan masa lalu ya. Sepertinya kamu telah banyak belajar dari keadaanmu yang lalu. Ya. Sejarahmu di masa lalu ya, ada cerita indah, ada cerita sedih ya, ada cerita bahagia dan ada cerita ya mungkin saja duka. Oke, tetapi hal inilah ya yang membuat kamu bisa mengenang
Betapa banyaknya pengalaman yang sangat berharga yang mampu kamu petik dari berbagai macam situasimu dulu. Sehingga di saat kamu bertemu dengan sebuah perubahan, sebuah peluang dan kesempatan, maka masa lalumu lah yang menjadi pengingat agar kamu tidak kembali lalai, agar kamu tidak kembali abai, dan agar lebih selektif di dalam memilih lingkungan dan orang-orang yang mungkin tepat untuk memajukan kehidupanmu, untuk mengembangkan potensimu. Nah, jadi kamu memiliki sebuah sejarah yang mampu kamu jadikan pelajaran yang sangat berharga sebagai gambaran, sebagai batu loncatan untuk kamu melangkah lebih baik ke depannya. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Hero Pen. Nah, akhirnya masa lalumu lah, sejarahmu yang lalu lah yang menjadikan kamu semakin bijaksana, yang menjadikan kamu semakin dewasa dan matang di dalam menjalani setiap sektor kehidupanmu. Nah, jadi saat ini kamu benar-benar tidak lagi banding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Kamu benar-benar mampu menerima, mensyukuri, ya, berterima kasih atas apapun keadaan yang kamu dapati saat ini. Nah, jadi biarpun gagal, biarpun berhasil, ya, biarpun suka, biarpun tidak suka, begitu ya, tetap kamu terima, tetap kamu bersyukur atas apa yang kamu dapati ini. Nah, dengan begitu kamu akan legowo menerimanya. Dengan hati yang legowo inilah kamu bahkan bisa melangkah lebih lebar, melompat lebih tinggi di dalam menjalankan setiap aktivitasmu. Akhirnya kamu sampai pada suatu titik di mana kamu tidak lagi memikirkan hasil, di mana kamu tidak lagi memikirkan tujuan, tetapi kamu hanya terus berupaya, terus berusaha, ya. Masalah hasil, ya, itu terserah sama yang Sang Pencipta dan alam semesta. Kamu serahkan semuanya kepada mereka. Jadi kebijaksanaan sepertinya yang telah menuntunmu pada suatu titik, yaitu peningkatan kualitas dan kemajuan di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Ace of Wands. Nah, kan benar saja, ya. Dengan kamu terus berjuang, dengan kamu terus bekerja keras, ya, dengan kamu terus memberikan yang terbaik, ya, tanpa kamu pikirkan hasilnya, tanpa kamu pikirkan rezeki yang kamu dapat dari kerja kerasmu itu. Makanya keberkahan mulai mengalir, mulai terbuka untuk kehidupanmu. Dan kartu ini menggambarkan banyak kesempatan baru, tugas-tugas baru, pekerjaan baru, ya. Bahkan kontrak kerja semakin berdatangan kepada dirimu. Karena lingkungan dan orang-orang sekitarmu mampu melihat, ya, kualitas terbaikmu, mampu melihat ketulusan di dalam kamu berjuang, di dalam kamu bekerja, di dalam kamu berkarya. Jadi tidak semata-mata tentang materi, tidak semata-mata tentang penghasilan, tetapi bagaimana totalitas, bagaimana dedikasi yang kamu tunjukkan pada setiap kegiatanmu. Inilah akhirnya yang dinilai dari lingkungan dan orang-orang sekitar, sehingga rezeki datang dengan cepat. Ya, finansial kembali meroket tajam. Makanya banyak kesempatan, banyak tugas baru, ya, ataupun kamu mulai dipromosikan untuk naik jabatan, ataupun ada pekerjaan-pekerjaan baru, ada tawaran-tawaran usaha yang mungkin akan dipercayakan kepada kamu. Nah, ini karena kualitas yang kamu tunjukkan. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Eight of Cups. Nah, jadi kamu akan semakin optimis, akan semakin percaya diri untuk meninggalkan masa lalu dan menuju masa depan yang lebih baik, lebih bersinar, dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Makanya tergambar di kartu ini, ya, kamu sedang berada di tengah malam, ya, yang memiliki sinar rembulan yang begitu indah dan terang. Inilah yang menggambarkan kehidupanmu saat ini. Jadi kamu benar-benar telah dapat melihat dengan jelas di depan matamu, ya, karena banyak peluang, banyak kesempatan. Disitulah kamu sepertinya akan memaksimalkan kesempatan yang ada, dan masa depan yang cerah, masa depan yang bahagia akan segera mampu kamu raih. Oke ya,
Kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Nine of Pentacles. Nah, jadi kehidupanmu akan kembali mapan, akan kembali sejahtera, ya. Apapun kebutuhanmu, apapun kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi, akan mampu kamu penuhi. Dan tentunya di sini, kamu akan merasa sangat kaya. Sangat kaya berarti kamu bukan memiliki segalanya, belum tentu ya. Belum tentu ini semata-mata tentang materi. Belum tentu ini semata-mata tentang berapa banyak kekayaan, berapa banyak harta yang kita dapati. Tetapi sangat kaya di sini berarti kamu mampu berguna, kamu mampu bermanfaat bagi orang banyak. Dan bagaimana caramu membahagiakan, mensejahterakan, memberikan kenyamanan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Keluargamu, kedua orang tuamu, dan tentunya pasangan. Inilah mungkin kekayaan yang hakiki, kekayaan yang sesungguhnya. Dan sepertinya akan mampu kamu dapati. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Virgo sahabatku. Dan semoga temanku Virgo benar-benar akan mampu mewujudkan setiap keinginan, setiap mimpi, setiap harapan, ya. Dengan catatan kita harus terus memotivasi diri, harus terus berjuang menjadi yang terbaik dan berikanlah yang terbaik yang kita mampu untuk setiap kegiatan kita. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.